kita mulai saja ya Mbak Dwi, karena memang sudah terlambat sekali. Nanti teman-teman yang lain biar menyusul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran kali ini. Walau mungkin terlambat sekali, 30 menit ya, nggak terlambat. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya, agar diberi kemudahan, kelancaran. Berdoa saya persilahkan. Doa selesai. Baik, kita langsung saja, nanti biar teman-teman yang lain menyusul. Nah, sebelumnya Mbak Dwi, suara saya terdengar tidak ya? Bisa terdengar tidak ya? Bisa terdengar tidak suara saya Mbak Dwi? Oh, pakai ini enggak, headset enggak? Coba mungkin pakai headset Mbak. Gimana? Sudah? Bisa terdengar? Saya coba pelan-pelan ya. Ya, kita sudah masuk lagi ke bab 3 ya. Nah, untuk Mbak Dwi, ini Mbak Dwi belum pernah. Tapi untuk teman-teman yang lain, karena materi kita sudah habis, ini kita mengulang kembali, mereview kembali, biar teman-teman semakin paham. Nah, jadi Mbak Dwi juga bisa mengikutin ya. Kemarin kita sudah sampai dengan bab 2. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Dalam mempelajari ini diharapkan nanti teman-teman bisa mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup ya. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup ya. Nah, kemudian ini peta konsepnya. Peta konsepnya ya. Nah, penyesuaian diri, kita ambil contoh pada hewan dan tumbuhan. Pada hewan, kegunaan dari penyesuaian diri pada hewan adalah untuk memperoleh makanan, kemudian melindungi diri dari musuh. Nah, untuk memperoleh makanan kita nanti akan mengambil contoh hewan bebek, burung, serangga, karnivora dan herbivora. Sedangkan untuk melindungi diri dari musuh kita mengambil contoh nanti tanduk sapi, racun ular, mimikri gurita, warna kulit belalang, kemudian memutuskan ekor cicak. Nah, untuk tumbuhan, penyesuaian daripada tumbuhan kegunaannya juga dibagi dua ya. Yang pertama untuk melindungi diri, nanti kita akan ambil contoh duri mawar, kulit keras kelapa, getah nangka, bulu gatal bambu, kemudian rasa pedas pada cabai. Sedangkan kegunaan penyesuaian diri pada tempat hidup ya, kita ambil contoh tempat kering, kaktus, itu musim kemarau, pohon jati ya, kemudian air, enceng gondok. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Nah, itu ada gambar angsa dan ayam ya. Ada yang tahu tidak kenapa angsa bisa berenang dan mencari makan di air? Kalau yang mungkin Mbak Elda masih ingat, dulu pernah kita bahas ya.
Kenapa kok angsa bisa berenang di air, mencari makan di air? Lalu apakah ayam bisa bermain di air, berenang di air? Lupa. Tapi tahu tidak kenapa angsa bisa berenang di air? Tidak. Ya, nanti kita akan mempelajarinya di sini. Baik. Biar ingat kita akan pelajarinya ya. Yang pertama, cara memperoleh makanan. Ya. Jadi semua makhluk hidup ya, baik hewan, manusia, tumbuhan, itu membutuhkan makanan. Makanan itu untuk mempertahankan hidupnya. Nah, berdasarkan cara memperoleh makanan inilah hewan itu dikelompokkan menjadi beberapa ya. Jadi yang pertama itu adalah hewan herbivore. Masih ingat Mbak Helda apa itu hewan herbivore? Ya, sebentar Mbak Helda, ini Mbak Dewi tidak bisa dengar apa-apa. Ya, 100 Mbak Elda. Makan tumbuhan sebentar ya Mbak Elda, saya bantu Mbak Dewi dulu. Baik. Betul Mbak Elda, herbivore adalah hewan pemakan tumbuhan 100. Ya. Ya. Kelompok hewan ini biasanya tidak memiliki gigi tajam karena tidak digunakan untuk mengoyak makanan. Kira-kira contohnya apa saja Mbak Elda untuk hewan herbivore ini? Gampang ya, hewan pemakan tumbuhan itu banyak ya. Kira-kira apa Mbak Elda? Kira-kira apa Mbak? Kambing, kuda, sapi, ayam. Ya, betul ya. Bagus, masih ingat Mbak Elda? Baik, kita lanjut. Nah, ini dia contohnya. Nah, bisa lihat di gambar ya. Ini hewan pemakan tumbuhan. Contoh-contoh hewan pemakan tumbuhan. Ada kuda, kambing, sapi ya, sapi atau kerbau ini, kerbau, lalu kelinci. Hewan herbivore juga meliputi kelompok burung ya, contohnya burung merpati, nuri, kakak tua, dan pipit. Makanannya berupa bijian. Kira-kira apa saja? Ya, ada jagung, ada beras, dan biji kemiri gitu ya. Lalu kelompok hewan yang kedua yaitu adalah hewan karnivor. Bagaimana Mbak Dwi, sudah bisa dengar suara saya? Coba Mbak Elda, hewan karnivor itu adalah hewan pemakan apa? Ciri hewan karnivor adalah hewan pemakan apa?
Ya, hewan pemakan daging. Betul ya. Lalu ciri-cirinya apa saja Mbak Elda? Ciri-cirinya apa? Bukan, itu contohnya. Ciri-cirinya apa? Yaitu memiliki, ya betul Mbak Dwi, bertaring. Kemudian apa lagi? Kalau untuk Mbak Elda itu contohnya ya Mbak Elda ya. Ya, bertaring. Kemudian memiliki kuku yang tajam. Ya, kuku panjang atau tajam. Nah, contohnya seperti yang Mbak Elda sebutkan tadi ya, ada singa, harimau, kucing, ya, anjing, dan serigala. Disebutkan juga bahwa bentuk giginya itu tajam dan kuat, karena dia berfungsi untuk mengoyak dan menggigit daging. Jadi itu ciri-cirinya taring tadi kan tajam dan kuat ya, karena dia berfungsi untuk mengoyak dan menggigit daging. Dan selain mempunyai taring, kelompok hewan ini juga dilengkapi tadi tuh ya, kuku yang panjang atau biasa kita sebut dengan cakar. Nah, fungsinya untuk mencengkram makanannya. Misalnya saat di hutan singa menangkap mangsanya, atau misal burung elang itu ya, untuk mengambil ikan itu kan, untuk mencengkram ikan. Nah, seperti itu. Nih contohnya ya, pada gambarnya ada singa, ada harimau, singa, kucing, burung elang ya. Kemudian kelompok hewan yang ketiga yaitu hewan omnivor. Apa yang dimaksud dengan hewan omnivor? Mbak Dwi mungkin tahu? Mbak Elda apa Mbak Elda? Apa yang dimaksud dengan hewan omnivor? Hewan omnivor, sayuran dan daging. Mbak Dwi merasa perusak lingkungannya. Yang betul adalah hewan omnivor ini adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging, atau bisa kita sebut hewan pemakan segala. Kita seperti manusia ya, termasuk omnivor, karena kita makan daging juga makan tumbuhan, kecuali orang-orang yang vegetarian. Kalau orang-orang yang vegetarian kan dia tidak makan daging ya. Nah, termasuk herbivor. Kalau omnivor ini adalah pemakan segala, pemakan tumbuhan dan daging, bukan perusak lingkungan. Mungkin iya perusak lingkungan ya, karena misalnya nanti kita akan bahas. Lalu contohnya tadi apa saja hewan omnivor yang teman-teman tahu? Ada yang tahu contohnya hewan omnivor itu apa saja? Kucing, harimau. Mungkin Mbak Dwi punya jawaban lain, Mbak Dwi? Apa itu hewan? Anjing, tikus. Ya. Kalau anjing mungkin tidak ya, kalau tikus ya. Nah, kalau Mbak Elda, kucing, harimau tadi masuk kelompok yang mana? Masuk kelompok karnivor ya, kucing dan harimau. Dia tidak makan tumbuhan. Ya, baik kucing maupun harimau tidak makan tumbuhan. Dia masuk pada kelompok hewan karnivor. Contoh dari omnivor itu adalah tikus, semut, ayam, beruang ya. Beruang. Nah, ciri-cirinya tuh pada hewan omnivor ini bentuk mulutnya dilengkapi semacam kait ya.
Nah, ini merupakan penyesuaian diri untuk membawa makanan yang banyak dan berukuran besar. Nah, mungkin kalau yang dimaksud Mbak Dwi tadi perusak lingkungan, mungkin bisa saja ya, kayak tikus itu memang dia merusak ya. Kalau di sawah dia memakani padi-padi itu ya, hasil di sawah itu. Kalau di rumah ya, kalau ada makanan yang tidak ditutup mungkin akan dicuri. Nah, bisa dilihat di situ ya. Tikus itu mempunyai tubuh yang sangat lentur untuk melewati lubang yang kecil ya. Cakarnya sangat kuat dan lincah digunakan untuk memanjat. Ya, hati-hati, benar. Jangankan Indomie ya. Jangankan Indomie. Yang kalau kita bekas mencuci itu kan kadang suka tersisa ya sayuran-sayuran yang di sampah itu loh, sayuran itu aja kadang dimakan kan sama tikus, apalagi Indomie ya. Nah, itu sisa kalau kita masak sayuran kan kita buang di sampah, kadang aja dimakan nih di sama tikus, apalagi Indomie ya, yang lebih bersih, yang lebih baik itu tadi. Kemudian kita masuk pada yang serangga tadi ya, sudah kelompok hewan herbivore, karnivore, omnivore, kita masuk pada serangga. Nah, di dalam kelompok hewan ini serangga memiliki cara penyesuaian diri terhadap makanannya. Contoh serangga apa saja? Kira-kira apa saja contoh serangga? Mbak Dwi, Mbak Elda, contoh dari serangga ini apa saja? Gampang sekali ya, mudah ya. Oh ya, Mbak Elda, silahkan. Nih Mbak Dwi menjawabnya semut, laba-laba, nyamuk. Ya. Kalau semut tidak termasuk serangga ya Mbak Dwi ya. Semut itu tadi masuk pada hewan omnivore. Nah, untuk serangga contohnya ada kupu-kupu, lebah, lalat, ya, nyamuk. Kupu-kupu mencari madu itu menggunakan mulut pengisap. Ya, caranya dijulurkan, kemudian digulur kembali. Nah, kalau untuk lebah ini menggunakan mulut penjilat untuk mengambil madu dari sebuah bunga. Kemudian lalat berbeda lagi ya. Lalat menggunakan mulut penyerap, yaitu semacam alat penghisap seperti spons itu ya. Kalau misal ada air, kita taruh spons kan dia airnya masuk ke spons ya, terhisap. Nah, seperti itu. Jadi lalat itu menggunakan mulut penyerap. Nah, sedangkan nyamuk lain lagi. Nyamuk menggunakan mulut penusuk ya, untuk menghisap darah melalui pori-pori manusia dan hewan. Sendiri-sendiri. Jadi kupu-kupu tadi menggunakan mulut penghisap, sedangkan lebah menggunakan mulut penjilat untuk mengambil madu ya. Lalat menggunakan mulut penyerap. Kemudian nyamuk menggunakan mulut penusuk. Itu tadi kelompok-kelompok hewan dalam memperoleh makanannya. Kemudian untuk cara melindungi diri, kita masuk pada cara hewan melindungi diri ya. Yang pertama tadi sudah kita bahas ya, kelompok hewan menurut cara memperoleh makanannya. Tadi ada omnivore, herbivore, karnivore, dan serangga. Kemudian kita masuk pada subbab yang kedua, yaitu cara melindungi
diri. Cara hewan melindungi diri. Yang pertama dengan alat yang ada di tubuhnya. Yang pertama tanduk. Jadi ada hewan yang melindungi dirinya dengan menggunakan tanduk. Kira-kira hewan apa saja? Ada yang tahu? Hewan apa saja yang melindungi dirinya menggunakan tanduk? Kerbau, banteng, ya. Mungkin ada lagi, Mbak Dwi, tambahan. Sa, ya. Betul ya. Jadi contohnya itu seperti sapi, rusa, domba, kerbau ya. Betul. Ya, betul, kambing jantan. Lalu yang kedua yaitu dengan kuku yang tajam. Kuku yang umumnya dimiliki oleh kelompok hewan karnivor. Hewan apa yang melindungi dirinya dengan menggunakan kuku yang tajam? Kira-kira apa, Mbak Dwi? Kira-kira apa ya? Hewan yang melindungi dirinya dengan menggunakan kuku yang tajam. Tapi dia termasuk pada kelompok hewan karnivor ya. Singa, harimau, elang ya, kucing ya, serigala, betul ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu melindungi diri dengan racun. Kira-kira hewan apa, Mbak Dwi, yang melindungi dirinya dengan menggunakan racun? Ular ya, betul ya, ular, tepatnya itu ular. Kalajengking ya, kalajengking. Bisa juga ini apa namanya, laba-laba. Nah itu tadi yang pertama, cara hewan melindungi diri dengan alat yang ada tubuhnya. Kemudian yang kedua, cara hewan melindungi dirinya dengan tingkah laku. Nah, beberapa tingkah laku hewan yang berbeda dari hewan lainnya ya. Ada beberapa tingkah laku hewan yang berbeda dengan hewan lainnya. Seperti yang pertama ini, mimikri. Mimikri ini adalah penyesuaian diri dengan kondisi di tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Contohnya belalang daun ya. Belalang daun ini kan sering hingga pada daun karena tubuhnya dan bentuk tubuhnya kan sama ya, sesuai ya, warna dan bentuknya kan sama dengan daun. Jadi dia untuk mengecoh musuhnya. Seperti kita kan kalau nggak cermat kan nggak tahu di situ ada belalang. Tapi setelah kita perhatikan, oh iya ternyata di situ ada belalang. Itu tadi cara mimikri. Terus contoh hewan yang kedua yaitu bunglon ya. Bunglon. Kalau bunglon, di mana dia berada, dia selalu menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya ya. Dengan mengubah warna kulitnya. Misal dia di batang pohon, dia akan berubah warna menjadi kecoklatan, ya toh. Terus kalau dia misal hinggap di daun, dia akan berubah warna menjadi hijau. Tuh, yang pertama mimikri tadi ya. Menyesuaikan diri pada lingkungannya. Kemudian yang kedua yaitu melepaskan bagian tubuh. Iya, bunglon termasuk tadi barusan saya jelaskan ya, bunglon termasuk pada mimikri. Jadi ada dua contoh yaitu belalang dan bunglon. Ya kan?
belalang dan bunglon. Kalau bunglon di mana dia berada, dia akan mengikuti. Misal di iguana. Ya, iguana itu banyak macamnya ya, setahu saya Mbak Dwi. Ada yang mempunyai kemampuan seperti itu, tetapi ada juga yang tidak. Setahu saya begitu, karena kebetulan om saya itu punya memelihara iguana. Jadi sebetulnya tidak semua ya, tidak semuanya iguana tertentu, karena memang sih mereka masih termasuk satu jenis ya dengan bunglon. Kalau yang digambar itu bunglon, kalau iguana itu biasanya lebih besar, Mbak. Lebih besar, lebih gimana ya, sisinya atau apa ya, biasanya dia ada sisi ini loh di kepalanya itu loh, seperti itu. Tuh, jelas ya. Ya, kita masuk pada tingkah laku yang kedua, yaitu melepaskan bagian tubuh. Nah, bisa kita lihat pada gambar itu ya. Contohnya adalah cicak. Jadi, ada hewan yang melepaskan bagian tubuhnya untuk melindungi dirinya. Nah, contohnya cicak itu. Nah, cara ini disebut dengan autotomi. Jadi, cicak itu kalau dipegang atau diganggu, dia pasti akan melepaskan ekornya. Nah, cara itu disebut dengan nama autotomi. Nah, ekor yang putus akan tumbuh lagi seperti semula. Makanya kita kalau pengen megang cicak, jangan ekornya, karena nanti pasti lepas. Ya kan? Karena itu cara cicak untuk melindungi dirinya. Kalau mau megang cicak, kita pegang badannya, ya kan? Kemudian tingkah laku yang ketiga untuk melindungi dirinya itu menggulungkan diri. Nah, hewan yang biasa menggulungkan diri itu contohnya adalah terenggiling dan lipan. Ya, cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Kalau kaki itu loh Mbak, ulat itu loh, ulat kaki seribu yang warnanya merah, ngerti? Itu juga termasuk ya, itu kan menggulungkan diri. Ya, kaki seribu yang merah itu ya. Kalau di tempat Mbak Dwi namanya apa? Kalau tempat saya itu namanya kluweng. Kalau tempat saya itu kalau pada bilang kluweng apa ya? Itu ya, di tiap tempat tuh namanya berbeda-beda ya. Umumnya sih kaki seribu gitu, tapi kalau di masing-masing daerah itu biasanya berbeda-beda. Tadi menggulungkan diri. Kemudian yang keempat, tingkah laku yang keempat yaitu dengan mengeluarkan cairan pekat. Contohnya cumi-cumi. Nah, jadi cumi-cumi ini kalau merasa terancam dari bahaya, dia akan mengeluarkan cairan pekat atau cairan hitam. Ya, fungsinya itu untuk mengeruhkan air sehingga cumi-cumi bisa melarikan diri. Nah, misal kita mau nangkap cumi-cumi itu, dia pasti akan mengeluarkan cairan hitam atau biasa kita sebut dengan tinta itu, biar airnya keruh sehingga akan menyamarkan cumi-cumi tersebut. Nah, dia bisa melarikan diri seperti itu. Tadi tingkah laku yang keempat. Lalu yang kelima yaitu dengan bau menyengat. Jadi ada hewan yang melindungi dirinya dengan mengeluarkan bau yang tidak enak atau bau menyengat. Nah, contohnya itu adalah walang sangit ya. Walang sangit dan ini musang.
musang itu kalau melindungi dirinya juga mengeluarkan bau menyengat, bau yang tidak enak ya, sehingga musuh tidak berani untuk mendekat karena baunya yang sangat menyengat. Kemudian cara melindungi diri yang keenam dengan menggunakan tingkah laku ini adalah cangkang. Ini kalau menurut saya ya, cangkang ini masuk pada alat yang ada di tubuhnya ya, seharusnya ya, bukan tingkah laku ya, bukan melindungi diri dengan tingkah laku. Ini harusnya cangkang ini kalau menurut saya loh, dia masuk pada alat yang ada di tubuh, karena dia melindungi dirinya dengan menggunakan cangkang. Kalau mau dipegang kan pasti dia masuk. Kemudian untuk yang lain-lainnya ya, ada cara khas ya, misalnya udang, dia kalau ditangkap akan melakukan gerakan melesat mundur ke belakang. Kalau kelinci dengan meloncat dan berlari. Terus ada juga hewan yang melindungi dirinya dengan pergi berkelompok, misalnya zebra, kawanan rusa, dan sebagainya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan Mbak Dwi? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, pokok bahasan berikutnya. Udah, ini sudah jelas. Kita masuk pada sub pokok berikutnya, sub bahasan berikutnya itu penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Tadi sudah hewan kita pelajari ya. Sekarang kita mempelajari penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Yang pertama, berdasarkan tempat hidupnya. Ya, tumbuhan juga menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ada tumbuhan yang bisa hidup di air maupun di daratan. Jadi bagaimana tumbuhan ini menyesuaikan dengan lingkungannya? Mari kita lihat ya. Yang pertama, tumbuhan hidup di air. Nah, kira-kira apa saja Mbak Dwi yang Mbak Dwi tahu tumbuhan yang hidup di air? Apa saja sih tumbuhan yang kira-kira hidupnya di air? Ya, ikan gondok, lalu apa lagi? Ikan gondok, kemudian apa lagi? Teratai ya, teratai. Ya, kangkung. Kalau di Jawa terkenal dengan genjer. Ada ya, genjer juga ya. Nah, jadi ada beberapa tumbuhan yang hidup di air seperti tadi contohnya teratai, enceng gondok, kangkung, genjer ya. Nah, tanaman ini mempunyai ciri yaitu daunnya lebar. Daunnya lebar. Kemudian mempunyai rongga udara pada batangnya untuk membantu penguapan. Nah, untuk membantu penguapan. Kemudian akar yang kuat menancap di dasar. Jadi untuk fungsi dari akar yang kuat itu untuk menjaga keseimbangan daun ya. Jadi tanaman air ini kebalikan dari tanaman di daerah kering. Tanaman ini berusaha melepas uap air sebanyak-banyaknya ke udara. Rongga udara juga berguna agar daun dapat mengapung, gitu ya. Tadi tumbuhan yang hidup di air
Kemudian ada tumbuhan yang hidup di 2 musim. Artinya tumbuhan ini mengalami musim penghujan dan kemarau, maaf. Jadi pada saat musim penghujan melimpah, air melimpah, sedangkan pada saat musim kemarau air sangat sulit. Nah, tumbuhan yang hidup pada 2 musim ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dapat menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Kemudian dapat melebarkan daunnya pada musim penghujan. Kira-kira ada yang tahu contohnya apa? Pohon jati, betul Mbak Elda. Masih ingat ya berarti ya? Bagus. Kemudian pohon mahoni. Nah, pada saat musim kemarau ini, pohon jati itu akan menggugurkan daunnya. Kenapa? Maksud dari dia menggugurkan daunnya adalah untuk mengurangi penguapan ya. Sedangkan pada saat musim penghujan, nah dia juga akan akan tumbuh lagi daunnya. Seperti itu. Kayak namanya rumput juga ya. Rumput itu kalau musim kemarau akan menghabiskan daunnya, tetapi umbinya tetap hidup dalam tanah. Ini contoh pohon jati ya. Kemudian yang ketiga, ada tumbuhan yang hidup di daerah kering atau gurun. Ini apa ini contohnya ini? Mudah sekali ya. Tumbuhan yang hidup di daerah kering atau gurun ya, kaktus. Betul Mbak Elda. Kaktus. Kaktus, pohon kurma. Ya, boleh. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan yang hidup di daerah kering ini, yang pertama berdaun tebal dengan lapisan lilin ya, itu seperti kaktus itu ya, daunnya tebal ya, seperti ada lapisan lilin. Dia berfungsi untuk mengurangi penguapan. Nah, kemudian ciri yang kedua, batangnya lebar menggembung. Batang yang menggembung itu berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Kemudian daunnya berupa duri. Lalu ciri yang keempat, akar menghujam jauh ke dalam tanah dan bercabang banyak. Nah, contohnya tadi adalah kaktus ya. Jadi pada saat kering, kaktus akan menggunakan cadangan makanannya. Jadi pada saat musim kemarau ya, cadangan makanannya tersimpan dalam batang itu tadi ya. Bila cadangan makanan digunakan, batangnya akan mengerut. Nah, jadi kalau kok kaktus itu kok tiba-tiba mengkerut gitu, kayak layu, itu berarti dia menggunakan cadangan makanannya. Tapi bila saat hujan datang, badannya akan menggembung lagi, batangnya akan menggembung lagi. Kemudian yang keempat itu ada tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain. Ada jenis tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain. Yang pertama epifit. Nah, epifit ini adalah tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain tapi tidak merugikan. Contohnya anggrek, timun, dan anggur. Dia hidup menempel pada tumbuhan lain tapi tidak merugikan. Lalu yang kedua, jenis yang kedua yaitu parasit. Nah, dia menempel pada tumbuhan lain tapi sifatnya merugikan ya. Contohnya benalu dan tali putri. Ya, tiap tumbuhan yang kena benalu atau tali putri pasti kan mati. Ya, karena diambil sari-sari makanannya oleh tumbuhan parasit tersebut, gitu ya.
itu tadi berdasarkan tempat hidupnya. Kemudian yang kedua berdasarkan cara melindungi diri. Ini ada beberapa hewan, bukan hewan, tumbuhan ya. Ada beberapa cara tumbuhan untuk melindungi dirinya. Yang pertama itu menggunakan duri. Kira-kira kira-kira tumbuhan apa yang melindungi dirinya menggunakan duri? Gampang sekali ya. Tumbuhan apa ini yang kira-kira melindungi dirinya dengan menggunakan duri? Mawar, tus, ya. Apalagi kira-kira? Selain mawar, ada pohon jeruk, ya. Terus bougainville itu juga ya berduri. Jadi dia melindungi dirinya dengan menggunakan duri yang tumbuh pada batangnya. Jadi kalau kayak kita pengen metik juga kan harus hati-hati karena banyak durinya. Kemudian ada cara tumbuhan melindungi dirinya dengan menggunakan getah ya. Kira-kira contohnya apa saja tumbuhan yang memiliki getah yang sangat lengket? Kira-kira apa saja itu? Ada yang tahu? Ya, pohon karet, pohon sawo, nangka, betul. Nangka itu nggak hanya pohonnya ya, buahnya saja ada getahnya, lengket sekali ya. Ya, pepaya. Nah, ini contohnya nih, contoh pohon karet. Kemudian ada cara tumbuhan yang melindungi dirinya dengan menggunakan bulu yang tajam. Nah, biasanya bulu yang tajam ini terdapat pada bagian batang dan melekat kuat ya pada batang, serta dapat menyebabkan gatal-gatal. Contohnya pada pohon bambu, banyak bulu-bulunya ya. Itu kalau kita pegang, kita terkena, nah biasanya akan terasa gatal-gatal. Pada tebu itu juga ada. Kemudian yang keempat, cara tumbuhan melindungi dirinya dengan mengandung racun. Nah, contohnya itu pada daun singkong. Daun singkong itu kalau dimakan mentah sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya, makanya pada saat akan memakan daun singkong itu harus direbus terlebih dahulu sehingga dapat menghilangkan racunnya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Mbak Dwi, ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah ini, coba kerjakan yang ini ya. Jadi saya minta buah-buahan apa saja yang dilengkapi dengan alat perlindungan. Itu kan udah 10. Saya minta 5 saja. Itu kan contohnya ada durian ya. Itu alat perlindungan dirinya adalah duri yang tajam dan kulit yang tebal. Saya minta 5, saya beri waktu 5 menit ya. Kira-kira apa saja, buah apa saja yang dilengkapi dengan alat perlindungan? Saya minta 5, saya beri waktu 5 menit.
Ya, silahkan dikerjakan. Mbak Ilda, bisa disebutkan alat pelindungan dirinya apa? Misal salah alat pelindungan dirinya, misal duri atau getah, misal kayak gitu ya. Jadi sebutkan buahnya, terus alat perlindungan dirinya apa, seperti itu Mbak Ilda. Yuk, 1 menit lagi, 1 menit lagi, saya tunggu.
ya, nggak bisa saya lihat jawaban dari masing-masing teman. Kalau Mbak Dwi ini ya kelapa dengan sabut dan batoknya, mangga kue ini dengan getahnya. Lalu Mbak Hilda menjawabnya salak, kulitnya ya, kulitnya berduri ya lebih tepatnya. Nangka dengan getah ya, manggis kulitnya yang tebal, iya. Duku dengan getahnya, betul. Kelapa dengan kulitnya ya. Ini sudah cukup paham semua ya jawabannya, betul. Mungkin Mbak Dwi masih kurang dua bulan lagi, baik, tidak apa-apa. Nah, biar semakin paham, mungkin Mbak Helda masih ingat kita pernah bahas ini, coba dikerjakan ya biar tambah paham. Nomor 1 sampai 15. Nomor 1 sampai 15 ini karena hanya pilihan ganda, saya beri waktu 5 menit saja ya, 5 menit saja, 5 menit saja. Mudah kan, ini hanya pilihan ganda, insya Allah bisa. Saya beri waktu 5 menit ya, mari kita bahas bersama-sama. Baik, silakan dikerjakan untuk tugas ini yang A, nomor 1 sampai 15. Jam 8.36 kita bahas ya, silakan dikerjakan.
sampai 15 Mbak, sampai 15 ya, itu ada 15 kan soalnya. Coba diturunkan ke bawah, bisa kok. Ya, bentar lagi kita bahas. Mana sudah teman-teman? Kita bahas bersama, mari. Kalau sudah, mana sudah kan teman-teman? Yuk kita bahas yuk. Kalau sudah, nah, baik. Mbak Elda sudah, Mbak Adri sudah ya. Mbak Elda gimana? Nyusul? Ya, bagus ya. Nomor 1, penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya disebut jawaban Mbak Dwi B, adaptasi. Ya, betul ya, adaptasi. Ini salah tulisannya ya di situ ya. Lalu yang nomor 2, berikut adalah pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kecuali Mbak Dwi menjawab C, Mbak Elsa menjawab A. Ya, yang betul adalah Mbak Elsa, A, ovipar. Ovipar ini tidak termasuk pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya.
Ovivar ini maksudnya adalah hewan petelur. Hewan yang bertelur itu disebut ovivar, ya, jelas ya. Lalu yang nomor 3, herbivora adalah sebutan untuk hewan pemakan. Jawaban Mbak Dwi A, jawaban Mbak Elda B. Yang betul adalah A, tumbuhan. Kalau daging karnivor ya Mbak Hilda. Lalu yang nomor 4, ciri yang paling menonjol dari kelompok hewan pemakan daging karnivora adalah memiliki, jawaban Mbak Dwi D, jawaban Mbak D, ya betul ya, taring yang tajam. Kemudian nomor 5, berikut adalah hewan pemakan daging kecuali, Mbak Dwi menjawab C, Mbak Adam menjawab C, ya betul, kecuali kuda. Lalu nomor 6, tikus adalah hewan pemakan segala. Maka tikus dimasukkan ke dalam kelompok, Mbak Dwi menjawab C, ya. Mbak Dwi menjawab C itu kalau sebentar. Mbak Dwi menjawab C, lalu Mbak Hilda menjawab B. Ya, yang betul adalah Mbak Hilda, omnivor. Kalau karnivor tadi adalah pemakan daging ya Mbak Dwi. Lalu nomor 7, serangga yang memiliki mulut pengisap madu yang dapat dijulurkan dan digulung adalah, Mbak Dwi menjawab C, Mbak Hilda juga menjawab C. Ya, betul, kupu-kupu. Nomor 8, hewan ini bukan menggigit tapi menusuk kemudian menghisap darah sebagai makanannya. Jawaban dari Mbak Dwi B, Mbak Hilda juga B. Ya, betul, nyamuk. Lalu nomor 9, sapi, domba, dan rusa melindungi diri dengan menggunakan, Mbak Dwi menjawab D, Mbak Hilda juga menjawab D. Ya, betul, tanduk. Nomor 10, hewan yang melindungi diri dengan kamuflase adalah, Mbak Dwi menjawab A, Mbak Hilda menjawab A. Ya, betul, yang betul, bunglon. Kemudian nomor 11, cumi-cumi adalah hewan yang melindungi diri dengan mengeluarkan, Mbak Dwi menjawab A, Mbak Hilda juga menjawab A. Ya, betul, mengeluarkan cairan tinta. Lalu nomor 12, berikut adalah pohon yang mengalami masa meranggas kecuali ya. Nomor 12, Mbak Dwi menjawab C, Mbak Hilda juga menjawab C. Ya, betul, kaktus. Lalu 13, pohon yang melindungi diri dengan bulu adalah A, bambu. Ya, semuanya betul ya. Nomor 14, contoh tumbuhan air dengan daun lebar adalah A, teratai. Ya, dua-duanya betul. Lalu nomor 15, daun yang harus dimasak jika dikonsumsi karena mengandung racun adalah D, daun singkong. Ya, betul semua. Baik, alhamdulillah berarti sudah paham ya Mbak Hilda. Udah top sekali Mbak Hilda. Sekarang sudah semakin, salahnya sudah semakin berkurang ya. Cuma 1 atau 2 kalau tidak salah. Jadi Mbak Dwi juga berarti sudah paham ya. 1 kali dipelajari sudah paham. Baik, karena waktu kita sudah selesai, sudah habis, maka untuk pembelajaran IPA kali ini kita cukupkan dulu. Yang mana yang masih belum paham Mbak Dwi? Tapi itu sudah betul semua ya. Kalau saya lihat ya dari jawaban Mbak Dwi tadi kayaknya masalah pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya ya, seperti herbivore, karnivor, omnivor. Nah itu harus dipelajari lagi. Tadi banyak salah di situ ya. Kalau yang lainnya tidak masalah, tadi banyak salahnya di situ ya. Jangan lupa herbivore, karnivor, omnivor itu herbi kayak herbal, herbi itu sama dengan kayak herbal. Berarti kalau herbivore itu pemakan tumbuhan. Karnivora, cakar, hewannya punya cakar, karnivora. Itu berarti kita sambung-sambungin aja, berarti dia pemakan daging. Nah kayak gitu. Tuh Mbak Elda mau ngajarin nih. Wah, udah bisa sekarang dia mau ngajarin.
Kalau nggak bisa nyerah terus ya Mbak Elda. Kalau kita mau berusaha pasti bisa kan Mbak Elda kan ya? Pasti bisa kalau kita mau belajar pasti bisa. Baik, karena sudah selesai waktunya, sudah habis waktunya, saya cukupkan dulu sekian. Seperti biasa, sebelum kita tutup kita baca dulu bacaan hamdalah. Alhamdulillah sudah diberi kelancaran ya hari ini. Ya, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi besok Selasa ya pada pembelajaran matematika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.